teman-teman, selamat datang di channel Belajar Bareng Asik, karena belajar bareng itu mengasihkan. Jadi kali ini kita akan membahas biologi, yaitu subjudulnya mekanisme pernapasan manusia. Langsung saja ya, mungkin yang pertama yaitu kita proses bernapas. Proses bernapas itu dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, apa sih pengertian dari inspirasi dan ekspirasi? Pasti teman-teman sudah tahu. Jadi inspirasi itu proses masuknya udara. Sedangkan ekspirasi yaitu keluarnya udara. Jadi proses bernapas itu dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Lalu masuknya udara yaitu keluarnya udara pengertiannya. Jadi teman-teman bisa mengerti tentang proses bernapas itu dibagi menjadi dua ya, inspirasi dan ekspirasi. Lalu selanjutnya mekanisme pernapasan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Terus pengertiannya apa teman-teman? Pengertiannya, kalau pernapasan dada itu yaitu aktivitas otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut itu terjadi karena aktivitas antara otot-otot diafragma. Terus teman-teman, dari pernapasan dada dan pernapasan perut ini dibagi lagi. Kita ulik satu-satu ya. Yang pertama nih, pernapasan dada. Pernapasan dada ini yang pertama ada inspirasi. Prosesnya gimana inspirasi di pernapasan dada? Yaitu otot antara tulang rusuk berkontraksi. Otot antara tulang rusuk berkontraksi. Sedangkan yang kedua yaitu pernapasan dada ekspirasi. Kalau ada kontraksi pasti ada relaksasi. Berarti untuk ekspirasi ini penjelasannya adalah otot antar tulang rusuk
berrelaksasi. Kita relaksasi gini saja ya. Oke, pernapasan dada sudah. Sudah nih. Terus kita bahas pernapasan perut. Juga sama, ada inspirasi dan ada ekspirasi, teman-teman. Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Penjelasannya, otot diafragma berkontraksi juga. Otot diafragma berkontraksi, sedangkan perut yaitu otot diafragma yang ekspirasi, diafragma relaksasi. Ya, teman-teman ya. Pernapasan dada sudah dan pernapasan perut sudah. Jadi inspirasi dan ekspirasi ini sama ya. Kalau di pernapasan dada, inspirasinya yaitu tulang rusuk berkontraksi, sedangkan pernapasan perut inspirasinya otot diafragma berkontraksi. Perbedaannya ototnya saja antar tulang rusuk, sedangkan yang perut otot diafragma. Terus apa lagi nih yang dipelajari? Yang dipelajari berikutnya yaitu mekanisme pertukaran O2 dan CO2 pada manusia. Nah, ada dua juga pernapasan eksternal. Kita bahas dulu pernapasan eksternal. Yaitu apa aja nih yang dibahas yaitu pertukaran gas O2 pakai warna merah aja ya. Pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara alveolus dan pembuluh kapiler darah. Ya, jadi pernapasan eksternal itu mempunyai pengertian yaitu pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara alveolus dan pembuluh kapiler darah. Jadi ingat-ingat ya, pertukaran gas CO2 dan O2 yang terjadi antara alveolus dan pembuluh kapiler darah yang terjadi di eksternal. Terus yang berikutnya nih, pernapasan internal, yaitu pertukaran gas O2 dan CO2 antara pembuluh kapiler
dan sel-sel jaringan tubuh. Dan sel-sel jaringan tubuh. Ya, jadi kalau di internal itu pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi di pembuluh kapiler dan sel-sel jaringan tubuh. Jadi perbedaannya apa teman-teman? Kalau di alveolus, di eksternal ini di alveolus dan pembuluh kapiler darah, sedangkan kalau di internal itu di kapiler dan sel-sel jaringan tubuh. Ya, oke ya. Jadi teman-teman sudah belajar mengenai mekanisme pernapasan manusia. Ini rangkuman ya. Rangkuman tentang mekanisme pernapasan manusia. Ya, kita simpulkan lagi ya. Proses bernapas ada di inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi itu masuknya udara, ekspirasi keluarnya udara. Terus mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau dada itu antar tulang rusuk, dan sedangkan perut otot-otot diafragma. Lalu ini kalau pernapasan dada itu tulang rusuk berkontraksi, dan inspirasi ini dan ekspirasi itu tulang rusuk relaksasi. Juga sama dengan perut, inspirasinya berkontraksi tapi dia di diafragma, dengan yang tulang rusuk kan ya, inspirasi lalu diafragma relaksasi. Dan mekanisme pertukaran O2 dan CO2 dibagi menjadi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu di alveolus dan pembuluh kapiler darah, dan sedangkan internal itu di pembuluh kapiler dan sel-sel jaringan tubuh. Oke. Jadi sekian, ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga dari video ini bisa membantu merangkum dan mengingat-ingat lagi mengenai mekanisme pernapasan manusia ya teman-teman. Jika ada salah kata ataupun salah ucapan, mohon dimaafkan, dan bisa share, subscribe, dan like YouTube ini agar lebih berkembang. Dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar dan bisa ada di email deskripsi di bawah. Oke, terima kasih teman-teman.